Selamat datang di Kota Magelang, kota kecil dengan pesona besar. Kota ini berdiri tegak dengan visi yang jelas, yaitu Kota Magelang maju, sehat, dan bahagia. Dengan luas wilayah yang kecil, yaitu 18,54 km persegi, Kota Magelang dihuni oleh 128.264 jiwa. Tingkat kemiskinan berada pada angka 6,11% dengan indeks pembangunan manusia mencapai 81,17. Harapan lama sekolah mencapai 14,40 dan rata-rata lama sekolah adalah 11,20. Prestasi yang cukup membanggakan bagi Kota Magelang adalah peringkat 1 nasional kategori Kota dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022-2023. Prestasi nasional transformasi tata kelola pendidikan tahun 2024. Peringkat 1 standar pelayanan minimal pendidikan tingkat Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standar pelayanan minimal Kota Magelang bidang pendidikan termasuk tertinggi di Jawa Tengah dan mendapat predikat tuntas madya. Namun salah satu indikator pendukung SPM yang nilainya masih rendah adalah angka partisipasi sekolah. Hal ini terjadi karena masih tingginya jumlah anak putus sekolah di Kota Magelang. Data anak putus sekolah tahun 2021 1.309 anak, tahun 2022 793 anak, dan tahun 2023 233 anak. Dalam menangani anak putus sekolah tentu memerlukan kerjasama dengan UPD lain, dengan akademisi, media massa, dunia usaha, dan masyarakat agar penanganan anak tidak sekolah atau anak putus sekolah ini lebih optimal. Saya, Imam Bayhaqi, peserta PKN 2 Angkatan 4 tahun 2024, mengambil judul proper Transformasi Tata Kelola Penanganan Anak Putus Sekolah melalui kolaborasi Pentahelix AC Keren di Kota Magelang. Dengan strategi tersebut, kami berharap angka anak putus sekolah di Kota Magelang semakin turun dan indeks pembangunan manusia di Kota Magelang meningkat. Proper yang diangkat mempunyai 3 milestone, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kita akan berfokus pada milestone jangka pendek yang mempunyai 10 tahapan yang akan dilaksanakan sebagai berikut. Pembentukan tim efektif. Dalam tahap ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun SK. Yang kedua, membangun komitmen. Yang ketiga, menetapkan masing-masing tugas dan fungsinya. Pembentukan Pamong Balai Belajar. Pamong Balai Belajar dibentuk di setiap kelurahan dengan tugas melakukan kunjungan ke rumah-rumah yang ada anak putus sekolahnya dan melakukan validasi. Anak putus sekolah didampingi oleh Pamong Belajar untuk masuk ke pendidikan non-formal atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Sudah ke sana dan ini persyaratannya sudah disiapkan. Mana tadi syaratnya, Mas? Monggo Bu syaratnya. Oh, nggih, ngetampi. Nggih, ini Mbak Win. Oh, nggih. Dengan baca di sini kami menitipkan anak-anak tersebut ada sekitar 15 anak yang kami titipkan. FGD Penanganan Anak Putus Sekolah. FGD merupakan alat yang efektif dan eksploratif. Tujuannya untuk menyamakan persepsi dan berkolaborasi dalam menangani APS di Kota Magelang. Pembentukan Satgas Penanganan APS. Satgas Penanganan APS terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, jurnalis dari media massa, dunia usaha, atau lembaga filantropi, dan masyarakat, agar APS di Kota Magelang dapat ditangani secara kolaboratif dan integratif. Berkaitan dengan program kerja dari Dinas Pendidikan Kota Magelang, asik keren. Kami dari Unima sangat mendukung kegiatan ini dan tentunya siap berkolaborasi. Kali ini pendidikan memang bisa diakses oleh semuanya dan semestinya Kota Magelang sudah tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Kami dukung, kami siap berkolaborasi. Pengajuan dan penyusunan Raperda ke bagian hukum.
Produk hukum dari program perubahan ini adalah SK Wali Kota berkaitan dengan penanganan APS dan Raperda Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun yang saat ini sudah masuk harmonisasi di bagian hukum Setda Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evin Septa Haryanto Kamil selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Magelang sangat mendukung dengan adanya program Asik Keren yang digagas oleh Bapak Imam Bayhaqi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, berupa penyusunan Raperda Pendidikan tentang wajib belajar 12 tahun yang saat ini prosesnya masih dalam tahap harmonisasi di bagian hukum Kota Magelang. Tentunya kami akan terus mengawal Raperda ini untuk bisa kita dorong, untuk kita kerjakan nantinya sebagai perda. Perancangan aplikasi Siap Sekolah. Aplikasi Siap Sekolah digunakan untuk mendata anak putus sekolah di Kota Magelang. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut meliputi nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, umur, nama orang tua, pekerjaan, dan alamat. Uji coba aplikasi Siap Sekolah. Aplikasi Siap Sekolah digunakan untuk mendata anak putus sekolah di Kota Magelang agar pemerintah Kota Magelang bisa menyediakan data anak putus sekolah yang valid dan sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Validasi data APS. Validasi diperlukan untuk mencocokkan data dari percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ya, saya Desi dari Pamong Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Ingin melakukan pendataan atas nama Randy Bayu Prasetya, leres Bu? Nggih Bu, leres monggo pinarak Bu. Begini Bu, ini dari data hasil dari Dinas Pendidikan. Ini Mas Randy kok terdaftar anak tidak sekolah. Nah, untuk itu kami datang di sini untuk mengajak Mas Randy untuk bersekolah lagi. Apa Mas Randy bersedia untuk bersekolah lagi di SPNF? Iya Dek, gelem sekolah nae ora? Iya Bu. Tenan? Ora lida-lidi ya? Ya. Oh, sip. Pinter pokoknya. Pembentukan Balai Belajar Masyarakat di tingkat kelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Rejowinangun Utara sebagai Balai Belajar Percontohan. Berdasarkan data dari P3KE, di kelurahan ini terdapat paling banyak APS dan merupakan kantung kemiskinan tertinggi di Kota Magelang. Agar warga miskin yang ada di Kota Magelang bisa mendapatkan akses pendidikan yang mudah dan murah. Saya, Tri Teguh Widodo Esos MSI, Camat Magelang Utara, mendukung sepenuhnya program penanganan anak putus sekolah dengan judul Asik Keren, Ayo Sekolah, Kudu Sregep, Ojo Leren. Kolaborasi tata kelola penanganan anak putus sekolah melalui kolaborasi Pentahelik Asik Keren di Kota Magelang. Semoga anak putus sekolah di Kota Magelang semakin menurun dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka launching program Asik Keren dan apresiasi siswa berprestasi Kota Magelang dinyatakan dibuka. Asik Keren, Ayo Sekolah, Kudu Sregep, Ojo Leren dibuka launching 1, 2, 3. Terdapat 5 strategi marketing yang digunakan. Yang pertama adalah customer. Customer dari proper ini adalah warga Kota Magelang yang putus sekolah.
terutama adalah warga miskin yang tidak mampu untuk bersekolah. Produk berupa rancangan peraturan wali kota tentang pembentukan Satgas Balai Belajar, Pamong Balai Belajar, dan Satgas Penanganan APS. Price. Basnas melihat 50% sendiri yang disebabkan oleh ekonomi tidak mampu untuk membiayai sekolah ini, itu Basnas siap bekerjasama untuk mensupport kegiatan ini. Saya Nanang Kristiono, Kepala BPKAD Kota Magelang, mendukung pencapaian SPM di bidang pendidikan di Kota Magelang yang tentu saja secara penganggaran sesuai dengan mandatory spending ini perlu mendapat penguatan dalam implementasinya dalam bentuk program dan kegiatan. Sukses, asik, keren. Promotion. Agar Asik Keren dikenal masyarakat secara luas, maka dilakukan promosi melalui website, media massa, Radio Magelang FM, dan baliho. Dinas Pendidikan juga ada program Asik Keren, ayo sekolah, kudu sregep ojo leren. Nah, dalam hal ini Bapak bisa dijelaskan juga seperti apa dan bagaimana program Asik Keren itu sendiri, Bapak? Jadi selama ini yang menjadi perhatian itu kan sekolah-sekolah formal, sekolah-sekolah yang di bawah Dinas Pendidikan secara langsung. Sedangkan anak-anak, ini kan ada anak yang putus sekolah, ada anak-anak yang tidak sekolah. Nah, ini perlu perhatian khusus agar indeks pembangunan manusia di Kota Magelang itu meningkat, kemudian angka partisipasi sekolah juga meningkat. Oleh sebab itu, anak-anak yang tidak sekolah itu juga perlu penanganan secara khusus. Maka kami meluncing program namanya Asik Keren, ayo sekolah, kudu sregep, ojo leren. Branding yang diangkat adalah Asik Keren, ayo sekolah, kudu sregep, ojo leren. Branding ini kami promosikan secara masif di Kota Magelang agar program Asik Keren dapat dikenal secara luas oleh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugraheni Triastuti, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, memberikan apresiasi atas inisiasi proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Imam Baihaqi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, dengan judul Asik Keren, ayo sekolah kudu sregep ojo leren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handini Rahayu, Kepala Baperida Kota Magelang. Pada kesempatan ini memberikan dukungan penuh terhadap proper Pak Imam Baihaqi, proper yang berjudul Asik Keren, ayo sekolah kudu sregep ojo leren. Itu merupakan satu terobosan yang sangat luar biasa karena saat ini Kota Magelang juga baru menggalakkan untuk peningkatan kualitas pendidikan termasuk anak-anak yang saat ini putus sekolah di Kota Magelang. Tagline yang telah ditetapkan sebagai salah satu langkah sosialisasi kepada masyarakat, Asik Keren, ayo sekolah kudu sregep ojo leren, merupakan salah satu media yang cukup efektif untuk mempublikasikan kebijakan penanganan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah. Halo, saya Puput Puspitasari. Saya mendukung program Asik Keren yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Menurut saya program ini baik karena memberikan kesempatan pada anak putus sekolah atau APS untuk melanjutkan pendidikannya secara gratis. Untuk itu saya sangat berharap masyarakat bisa mendukung program ini. Demikianlah gambaran implementasi proyek perubahan ini. Semoga bisa bermanfaat dan angka anak putus sekolah di Kota Magelang semakin berkurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.